Beberapa hari yang lalu, seorang aktivis Muslim toleransi dan open-minded di Indonesia yang kita kenal dengan nama Abu Janda membuat sebuah konten yang lagi-lagi bikin keruh suasana Muslim di Indonesia saat sedang tenang-tenangnya seperti itu. Seorang aktivis yang mewakili sebuah organisasi besar ini, ya teman-teman bisa lihat di pakaiannya, itu membuat postingan yang bersifat syubhat. Singkatnya, Abu Janda mengatakan jika masjid yang berkubah emas ini adalah Qubbatus Sakhrah, bukan Masjidil Aqsa. Dan bangunan ini dibangun 60 tahun setelah Nabi wafat. Menurutnya, Masjidil Aqsa itu adalah yang di belakangnya, yang berkubah timah abu-abu katanya. Namun lanjutnya, dia mengatakan jika bangunan ini baru rampung dibangun pada 80 tahun setelah wafatnya Rasulullah. Nah, kalau begitu menurutnya kedua bangunan yang dianggap Masjidil Aqsa ini baru ada setelah Rasul wafat. Lantas, Masjidil Aqsa mana yang disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 1 itu? Wallahu a'lam jawabannya. Oke, saya tidak ingin terlalu dalam membahas pribadi Abu Janda ini. Setidaknya dari bagaimana cara dia menyampaikan gagasan keislamannya, itu sudah dapat dibaca bagaimana dia memandang agama Islam. Walaupun memang hal ini bisa menjurus kepada sikap mencemooh agama seperti itu ya. Namun kita tidak ingin terlalu jauh membahas tentang pribadinya. Karena kita yakin pasti nggak mempan. Satu-satunya cara yang bisa mempan menjawab Abu Janda memberi peringatan kepada Abu Janda adalah petinggi Banser atau PBNU sendiri. Yang Pada video kali ini kita akan membahas mengenai Isra Mi'raj bagian yang pertama. Dan pada video kali ini kita akan paparkan sejarah dan arkeologi mengenai Masjid Al-Aqsa. Benarkah Al-Aqsa yang sekarang ini ada di Yerusalem merupakan Al-Aqsa yang sama pada waktu Muhammad Isra Mi'raj? Kita akan lihat pembahasannya pada video kali ini. Ada dua bangunan yang ada di kawasan bekas Bait Suci Salomo yang ada di Yerusalem sekarang ini, yaitu yang pertama adalah The Dome of the Rock atau kubah batu, dan yang kedua adalah Masjidil Aqsa. Awalnya Khalifah Abdul Malik ibn Marwan membangun The Dome of the Rock kira-kira tahun 690-691 Masehi, terlebih dahulu di kompleks Al-Haram Asy-Syarif, dan kemudian putranya Al-Walid I membangun Masjidil Aqsa yang selesai kira-kira tahun 705 Masehi. The Dome of the Rock atau Kubat Al-Sakrah alias kubah sakrah atau kubah batu bukanlah sebuah masjid, tetapi monumen yang dikatakan terdapat batu tempat Muhammad berpijak. Abdul Malik bin Marwan membangun The Dome of the Rock di bekas kuil Romawi Jupiter Capitolinus. Sekarang kita melihat dulu pentingnya nama kota Yerusalem di dalam Alkitab dan bagi sejarah bangsa Israel. Kota Yerusalem atau Urusalaim adalah kota tua dan terpenting bagi bangsa Israel. Nama kota Yerusalem terdapat di dalam prasasti-prasasti kuno, antara lain di dalam tablet-tablet Ebla yang sekarang ini kira-kira 17.000 tablet sudah ditemukan, yang usianya lebih tua daripada kitab Taurat kita, yaitu kira-kira tahun 3000 sebelum Masehi. Nama kota Yerusalem juga ditemukan di dalam The Letters of Amarna atau inskripsi batu Amarna di dalam bahasa Akadia. Kota Yerusalem merupakan kota tersuci bagi bangsa Israel, disebut sekitar 667 kali di dalam Perjanjian Lama dan 139 kali di dalam Perjanjian Baru, dengan nama lainnya yaitu Zion sebanyak 154 kali. Disebut juga dengan nama lain Salem, Ariel, Yebus, Kota Allah, Kota Suci, dan oleh orang Arab modern disebut juga dengan El-Qudsi yang berarti yang suci, dan pernah menjadi kota Yehuda disebut juga kota Daud. Bagaimana dengan Yerusalem di dalam Quran? Nama Yerusalem tidak pernah disebutkan dalam Quran satu kali pun. Tidak pernah disebutkan bahwa Masjid Al-Aqsa ada di Yerusalem di dalam Quran. Apakah Tuhan lupa akan kota yang begitu penting ini? Yang tentang Yerusalem, Yahweh Tuhan kita berkata, "Sekarang telah kupilih dan kukuduskan rumah ini, supaya namaku tinggal di situ untuk selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa." 2 Tawarik 7 ayat 16.
Jika tidak ada kata Yerusalem di dalam Al-Quran, lalu bagaimana Yerusalem bisa diklaim menjadi kota yang kudus bagi umat Islam, sehingga Muslim mau berdarah-darah merebut Al-Aqsa di Yerusalem? Tidakkah cukup Mekah dan Madinah bagi umat Muslim? Mengapa Muslim masih mau merebut kota Yerusalem? Yang menarik dari kisah Isra Mi'raj adalah bahwa Al-Quran berbicara tentang sebuah tempat bernama Al-Aqsa sebagai sebuah masjid hampir 100 tahun sebelum Masjidil Aqsa yang sekarang ini dibangun ada di Yerusalem. Hal ini menyebabkan beberapa masalah dan banyak diskusi karena Quran dan literatur Islam awal lainnya tampaknya menganggap bahwa Al-Aqsa sebagai masjid telah ada selama masa hidup Muhammad. Jadi sepertinya ada dua tempat berbeda yang dikenal sebagai Al-Aqsa. Sekarang kita melihat pendapat ahli sejarah Timur Tengah dan Arab, dosen Bar Ilan University Israel, Dr. Mordecai Kedar. Apa pendapatnya?